Setelah berhubungan seksual yang pertama kali, beberapa lamakah darah pada saat selesai dari hubungan seksual ini akan berlanjut atau noklek-nokleknya ya. Sebelum memulai bahasan pada hari ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi setiap ada video baru dari saya. Dan tulis di komentar usia berapa sekarang dan nonton video ini dari kota mana, biar kita bisa saling sapa dan mendoakan. Baiklah, mari kita mulai. Nah, oke, jadi pada bahasan kali ini sangat menarik ya, bunda-bunda semuanya. Pengantin baru ya, saya itu berhubungan seksualnya itu dengan suami itu sudah beberapa hari yang lalu, tapi sampai sekarang kayak masih ngeflek gitu. Nah, ini sampai kapan sih? Kira-kira ngeflek yang normal dan ngeflek yang tidak normal itu seperti apa? Nah, baik, jadi dari sini akan menjelaskan ya dulu, hubungan seksual yang pertama biasanya memang akan terjadi perdarahan, namun tidak di semua perempuan. Ada yang mengalami perdarahan dan ada yang tidak. Nah, sekarang akan membahas pada bunda-bunda yang mengalami perdarahan pada saat hubungan seksual yang pertama. Misalnya, perdarahan ini bunda-bunda terjadi pada saat hubungan seksual yang pertama sampai dengan 1-2 hari berikutnya. Namun pada beberapa bunda ini bisa sampai dengan 3, 4, bahkan sampai dengan seminggu setelahnya. Nah, sekarang berarti caranya untuk mengurangi perdarahan ini atau menghilangkan perdarahan ini. Jadi setelah hubungan yang pertama ya, itu memang normal ada robekan di sana. Namun pada saat hubungan yang kedua, ketiga, keempat, sampai dengan seminggu setelahnya, biasanya disebabkan karena masih ada sisa dari perlukaan di selaput darah biasanya. Jadi pada saat melakukan hubungan yang berikutnya itu biasanya makin berdarah. Namun juga bisa jadi adanya perlukaan di misfit kita ya di bagian ini. Nah, itu biasanya masih ada perdarahan di sana karena kurangnya pelumas. Sebenarnya pelumas ini didapatkan dari mana, Bung? Pelumas ini didapat dari kelenjar. Ini akan keluar pada saat si perempuan itu terstimulasi dengan baik. Pada saat foreplaynya ini sudah baik. Namun jika tidak, maka kelenjar ini tidak mengeluarkan getahnya dengan baik. Begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Terasa sakit dan bahkan pada beberapa kasus ini akan terjadi lukaan, makanya masih nyuklek sampai dengan beberapa hari pertama. Begitu. Nah, sekarang apa sih yang harus saya lakukan jika bunda-bunda sudah tahu bahwa memang ini normal sampai dengan beberapa hari setelah berhubungan suami istri? Kemudian apa yang saya harus lakukan untuk mengurangi perdarahan ini ya, kalau masih di awal-awal menikah, masih seminggu pertama menikah? Yang pertama yaitu lakukan foreplay dengan baik, tingwasi dengan baik. Kerjasama dengan pasangan itu penting, bahwa komunikasi itu sangat penting. Dan yang kedua, silakan bunda-bunda beli pelumas yang dijual di apotek. Ini dijual secara bebas ya. Jika ini masih tidak juga berhasil ya. Jika darahnya masih keluar setelah beberapa hari ya bunda-bunda setelah menggunakan pelumas, dan sarankan bunda-bunda untuk ke dokter FPOD. Mengapa? Jadi pada keadaan perdarahan setelah hubungan seksual ini sebenarnya adalah keadaan yang menjadi tidak normal jika semua faktor penyebabnya ini sudah kita minimalisir ibaratnya. Jadi jika sudah menggunakan pelumas, kemudian foreplaynya sudah baik, ada juga perdarahan di sana, ini kita sudah harus waspada. Mengapa? Karena memang ada beberapa keadaan yang menyebabkan perdarahan ini, seperti contohnya yaitu adanya masalah pada sirkuit, ataukah misalnya ada perlukaan di daerah ini ya, di daerah yang ini mulut kanina kita, dan itu tidak tahu ada apa di sana, atau mungkin adanya kista atau lain-lain ya. Sehingga itu akan jauh lebih baik jika sudah bunda langsung periksa saja ke dokter SCOG terdekat. Begitu, jangan takut agar tidak ada sesuatu yang menjadi lebih parah.